Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya bahas kali ini, yaitu transistor sebagai penguat. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita lihat lagi yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, yaitu tentang pembiasan transistor atau bagaimana transistor itu agar dapat bekerja, ya, harus diberi sumber tegangan. Dan di situ sudah kita bahas, yaitu ada bias basis, bias emitor, bias kolektor, dan bias pembagi tegangan, voltage divider bias. Dan di sini masing-masing ini pun sebenarnya konfigurasinya, kalau yang bisa dikonfigurasi, maka nanti pilihannya bisa dalam bentuk konfigurasi common emitor, common kolektor, kemudian common base. Contohnya adalah yang umum, yaitu bias pembagi tegangan. Itu bisa dikonfigurasi nanti sebagai penguat, yang konfigurasinya adalah penguat common emitor atau common kolektor atau emitor follower. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, penguat bias basis. Jadi di sini kita akan bahas, yaitu penguat bias basis. Jika transistor difungsikan sebagai penguat, maka ia mendapat sinyal masukan, ya, kemudian diproses untuk dikuatkan. Jadi ini ada suatu penguat, kemudian ini input, sinyal input, kemudian penghubung antara input dan penguat itu adalah kopling ini, ya. Kemudian penghubung antara penguat dengan beban di sini menggunakan kopling output, ya. Kalau di sini kopling input, di sini kopling output. Nah, kopling ini pun sebenarnya kalau di dalam dunia penguat amplifier, yaitu macamnya banyak, ya. Ada kopling kapasitor, ini contohnya seperti ini. Kemudian juga ada kopling yang dari transformator, ataupun kopling langsung, ya, direct, ya. Jadi langsung dikopel pakai wiring langsung secara elektrik pakai konduktor, ya. Kemudian jenis beban yang lain yang biasanya diumpankan yaitu adalah loudspeaker, kemudian resistor, LED, motor, dan sebagainya, ya. Tapi umumnya kalau ini sebuah penguat sinyal, maka dalam bentuk yang nanti dikuatkan dalam penguat akhirnya adalah bebannya adalah loudspeaker. Sekarang kita masuk tentang kopling kapasitor. Jadi penghubung antara sinyal input dan beban ataupun masukan bagi proses berikutnya itu dihubungkan secara listrik menggunakan kopling kapasitor, ya. Nah, syarat sebagai kopling kapasitor, di sini kapasitor ini harus mempunyai nilai reaktansi yang lebih kecil dari 1/10 dari R di sini, atau dari proses berikutnya, atau R defining di sini, ya. Jadi nilai XC dipilih nilainya lebih kecil dari nilai R yang ada di sini pada frekuensi rendah. Jadi di sini inputnya adalah sinyal bolak-balik, ya. Maka nanti ada tegangan, ada frekuensi. Nah, untuk frekuensi audio itu misalkan dari 20 Hz sampai 20 kHz, ya. Kalau untuk yang frekuensi tinggi berarti di atas 20 kHz. Frekuensi radio misalkan FM dari 80, ya, sampai 108 MHz. Kemudian sekarang kita lihat di gambar 81A. Ini contoh bagaimana perhitungan kapasitor yang baik, yang difungsikan sebagai kopling atau penghubung sinyal, ya. Jadi di sini misalkan di gambar 81A, di sini ada kapasitor, ada V sumber, ada R beban di sini. Nah, V-nya adalah di sini mengandung frekuensi 20 sampai 20 kHz.
Di sini kapasitor, di sini resistor dengan nilai 2 kilo ohm. Maka kalau kita lihat di gambar 81B, secara listrik ini bagi pandangan sinyal AC ya, ini ada frekuensi bolak-balik, berarti kapasitor ini seperti dalam hubungan short circuit ya, sehingga ini seperti short seperti ini. Karena ini kita melihatnya adanya sinyal AC ya. Jadi ini seperti short circuit, digambarkan dalam bentuk sakarnya close ya, tertutup atau terhubung. Nanti kalau di sini adalah ada sumber tegangan DC, maka sumber tegangan DC itu diblok ya, tidak akan diteruskan ke R di sini karena di sini seperti sakarnya adalah open ya, atau ini tidak terkoneksi. Nah, sekarang kembali ke persoalan tadi, berapa C yang bagus untuk kita setting di sini sebagai kopling, sebagai penghubung ya. Maka kita lihat bahwa nilai XC adalah lebih kecil dari 0,1 R pada saat frekuensi terendahnya adalah 20 Hz. Sehingga kita di sini langsung kita hitungkan XC lebih kecil dari 20 ya. 20 kali berapa ini? Nilai R-nya di sini 2 kilo ya. Kali 0,1 sehingga ketemunya adalah 200 ohm. Nah, di sini nilai XC-nya harus lebih kecil dari nilai 200 ohm pada saat frekuensi 20 Hz. Nanti kalau kita hitung di frekuensi atas yang tertinggi 20 kHz, maka ini akan semakin mengecil ya. XC-nya malah semakin mengecil. Kemudian dari sini kita paham untuk nilai XC adalah 1/2 pi FC. Jadi kita masukkan 2 pi ya, 3,14, frekuensinya 20 Hz. Maka XC-nya adalah 200 misalkan. Maka di sini C ketemunya adalah 39,8 mikrofarad. Jadi kita pasang di sini untuk kapasitor nilainya adalah 39,8 mikrofarad. Nah, ini sudah berfungsi sebagai kapasitor kopling yang baik ya, karena dia akan meneruskan sinyal 20 kHz 20 sampai 20 kHz atau di atas ini. Karena ini perhitungannya sudah dihitung dari nilai frekuensi terendahnya, sehingga pada saat frekuensi tertinggi pun ya nilainya semakin kecil, nilai X-nya semakin kecil. Ya, itu syarat untuk sebagai kopling. Nah, ini untuk rangkaian ekuivalen DC dan AC ya, kita akan bahas teruskan. Ini kita melihat komponen kapasitor yang sering kita gunakan sebagai kopling, maka kalau rangkaian ekuivalen DC maka kita melihatnya sebagai sebuah saklar yang terbuka, open ya, open circuit. Kemudian kalau kita melihatnya adalah dilalui arus AC ataupun sinyal yang mengandung frekuensi, maka seperti saklar yang tertutup, close ya, terkoneksi. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kalau melibatkan gambar rangkaian penguat, common emitter, common kolektor yang transistor ya, maka semua koneksi yang berhubungan dengan VCC dihubungkan ke ground. Kemudian beberapa resistor nanti dapat dijadikan satu. Kalau memang secara listrik itu terhubung paralel, maka nanti bisa diparalelkan. Untuk lebih jelas akan saya tampilkan di sini contohnya gambar rangkaian ekuivalen DC dan AC untuk rangkaian berikut ini. Jadi ini kalau kita lihat adalah transistor yang dibias pembagi tegangan ya lewat R1 dan R2 dari VCC 10 volt ini. Kemudian konfigurasinya ini adalah sebagai penguat, jenisnya adalah common emitter karena di sini inputnya dari basis, emitter ini dipakai
sebagai dilalui oleh sinyal input dan sinyal output di sini ya. Outputnya ada di kaki kolektor ya di sini lewat kapasitor di sini, kapasitor kopling output, kemudian ke RL ke beban 100 kilo ohm. Nah, sekarang kita akan analisis. Jadi perhitungan yang diperlukan adalah perhitungan analisis DC dan AC. Jadi kalau secara DC maka langkahnya adalah, nah kita lihat di sini ada kapasitor, ada kapasitor. Nanti ini dihubung singkatkan ya di short circuit. Tapi kalau dari analisa rangkaian ekuivalen DC maka nanti ini adalah open, dibuka ya. Ada rangkaian atau ini sebagai saklar terbuka, terbuka, terbuka. Nah, kita langsung saja untuk tahap pertama adalah rangkaian ekuivalen DC. Jadi dari rangkaian semula di sini kalau kita melihatnya sebagai rangkaian ekuivalen DC maka ini terputus ya, open. Ini open. Ini di sini juga open. Maka nanti rangkaian ini kita open di sini menjadi yang di bawah sini, yang kanan sini ya. Jadi di sini secara elektrik kita melihatnya lebih simpel, secara perhitungan VB, IE, IC bisa dihitung secara mudah ya, secara mudah. Tidak melibatkan bagian yang lain. Tidak melibatkan misalkan di sini bagian sumber, bagian beban, tidak melibatkannya seperti ini. Jadi ini tahapan untuk menuju rangkaian ekuivalen DC ini ya, seperti ini ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi caranya mudah. Kalau di sini ada kapasitor, maka kapasitor itu dibuka ya, di open. Nah, kemudian yang berikutnya untuk rangkaian ekuivalen AC. Nah, kalau rangkaian ekuivalen AC, maka di sini kapasitor kita lihat sebagai sebuah saklar yang terhubung, yang terkoneksi ya. Nah, seperti ini. Ini terkoneksi, ini terkoneksi, ini terkoneksi. Nah, berarti ini kalau kita lihat di RE di sini ada nilai 1 kilo ohm, tapi ini terkoneksi ke ground, maka RE ini akan di bypass, istilahnya tidak difungsikan atau dianggap tidak ada, karena sudah di bypass oleh adanya C bypass di sini. Nah, ini namanya C bypass ya. Nanti kita akan ulas di slide berikutnya. Ini C coupling input, ini C coupling output. Bebannya adalah RL di sini. 100 kilo ohm ataupun nanti speaker ataupun yang lain. Nah, ini tahapannya ya dari rangkaian aslinya seperti ini. Kemudian ini kita hubungkan short circuit. Kemudian langkah berikutnya adalah semua komponen yang terhubung ke VCC yang ke atas di sini itu akan dipindahkan ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi di sini R2 sudah pas ya, R22 kilo ke bawah ke ground, kemudian R1-nya yang ke atas ke VCC 10 volt ini akan dipindah dihubungkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini RC yang ke VCC yaitu maka akan dipindahkan ke bawah ke ground seperti ini. 3,6 kilo RC ya. Dan di sini yang RL sudah pas ya ke ground nilainya 100 kilo ohm. Jadi ini adalah tahapan untuk menuju rangkaian ekuivalen AC ya. Jadi diingat ya, ini tahapan untuk rangkaian ekuivalen DC, ini rangkaian ekuivalen AC-nya seperti ini. Dan di sini sudah ada keterangan di sini ya, ditekankan kembali, diperhatikan ya. Kalau di sini ada C bypass ya, di sini ada RE, RE-nya ini akan hilang. Ini jadi 0 ya, nilainya 0, hilang karena sudah di bypass oleh ini saklar switch ini kan jadi seperti dihubungkan ke bawah, ini nggak berfungsi ya atau di bypass. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk Anda bisa paham ya dari gambar rangkaian ekuivalen AC-nya itu seperti apa ya dari gambar ini, gambar rangkaian ekuivalen AC ini, gambarkan ke rangkaian ekuivalen AC. Tadi ini ya, ini sudah paham ya, nanti ini
Ini apakah di close, apa di open? Nah, Anda melihat yang slide yang di sini. Ya, berikutnya sekarang kita akan contoh analisis DC dari suatu penguat. Penguat di sini adalah kalau dilihat dari biasnya bias basis ya. Basisnya di sumber tegangan RB di sini ke VCC ya. Pakai RB-nya 1 mega. Jadi pada gambar 82 carilah nilai tegangan di kaki kolektor dan arus di kaki kolektor. Di sini ya VC dan IC. Jadi caranya sebenarnya sudah diterangkan di awal sebelumnya ya ini. Kita melihatnya adalah di sini yang lewat di kaki basis di sini itu ada IB melalui RRB. Nah, besarnya IB di sini adalah berapa? Di sini sumber tegangan kan VCC 30. Berarti VCC ya dikurangi drop tegangan di sini VBE. Di sini kebetulan kaki emitornya langsung ke ground. Berarti ini basis emitor VBE-nya 0,7. 0,7 di sini sumbernya 30. Nah, sisanya adalah tegangan yang di yang ada di RB di sini. Jadi kalau mau mencari tegangan di RB di sini adalah VCC dikurangi VBE ya itu ketemunya. Nah, kalau IB ada berarti IB-nya adalah VCC ya, VCC dikurangi VBE dibagi RB. Cuma karena di sini VBE-nya 0,7 sangat-sangat kecil dibandingkan dengan 30, maka misalkan ini dianggap diabaikan ya. Berarti nanti RB-nya adalah IB-nya adalah VCC 30 dibagi dengan RB. 30 dibagi 1 juta ohm. Ketemunya adalah 30 ini mikroampere. Nah, ini ketemunya arus basisnya 30 mikroampere. Tapi kalau Anda nanti mau melibatkan nilai 0,7 boleh. Ketemunya kan 29,5 mikroampere ya, mendekati 30. Nah, sekarang berapa arus kolektor? Nah, karena di sini ada beta DC, berarti bisa dicari. IC adalah IB kali beta DC. Ini. Ya. Jadi IC-nya tadi adalah 30 mikroampere, nah, dikalikan dengan beta DC 100. Nah, ketemunya adalah 3 miliampere. Jadi di sini yang lewat adalah 3 miliampere. Nah, lewat RC di sini 3 miliampere, IE juga ini kurang lebih hampir sama ya 3 miliampere. Maka VC-nya adalah VC itu antara kaki kolektor dan ground. Berarti tegangan di sini bisa dicari kalau kita kurangkan ya ini. VCC dikurangkan tegangan di RC. Tegangan di RC di sini adalah ini ada RC-nya 5 kilo. 5 kilo kali arusnya yang lewat di sini adalah 3 miliampere. Nah, di sini berarti 3 miliampere kali 15 ya. 15 volt ya. Nah, ini sumbernya 30, berarti 15 dikurangi 15 atau ketemunya 15 volt. Jadi titik Q-nya nanti di posisi 15 ya ini 15,5 arusnya adalah 3 miliampere. Ya itu ya. Penguat basis, bias basis. Nah, penguat bias basis ini Q-nya tidak stabil ya. Karena arus kolektornya ini cenderung dipengaruhi oleh basis beta DC ya. Jadi jangan dipakai sebagai penguat. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang ilustrasi gambar sinyalnya ya. Tadi ini kalau diberi masukan dengan tegangan 100 mikrovolt, maka nanti di kaki basis kalau kita lihat pakai osiloskop kurang lebih ada sinyal yang ini misalkan juga mengandung sinyal ya, mengandung frekuensi, maka ada ayunan
arus basis, ya, kisarannya adalah titik tengahnya 30 mikroampere. Kemudian di bagian kaki kolektor, di sini ada ayunan arus kolektor ini ya 3 miliampere. Kemudian untuk tegangannya ya kisarannya berayun di titik tengah dari 15 volt di sini ya. Nah, itu penguat ini termasuk common emitter ya, karena di sini inputnya di basis emitter, kemudian outputnya di kolektor. Ini kaki emitter dipakai bersama-sama antara sinyal yang melewati sinyal yang dari input dan sinyal yang dari output itu pasti akan melewati kaki emitter. Kemudian tapi untuk biasnya disebut dengan bias basis ini ya, karena basisnya dijatuh langsung RB ke VCC. Kemudian yang berikutnya ini kan saya kira sudah ya, ilustrasi sinyalnya seperti ini. Kemudian nah sekarang kita masuk ke dasar dari penurunan rumus penguatan. Penguatan tegangan atau simbolnya adalah A atau AV ya, itu nilainya adalah V out per V in. Ini rumus secara umum. Dari gain penguatan atau AV itu adalah V out per V in. Kalau V out-nya misalkan 10 volt, dari V in-nya 2 volt, berarti A-nya adalah 5 ya, nilainya 5. Nah, kemudian nilai tegangan luaran, kalau V out-nya berarti AV kali V in ini ya. Kemudian kalau V in berarti V in-nya berarti AV V in-nya V out dibagi AV ini. Jadi V in V out dibagi AV. Ini saya kira mudah ini karena ini adalah rumus umum. Jadi misalkan seperti ini. Gambar 8 strip 5. Di sini inputnya 2 mV masuk ke penguat dengan gain 200. Maka di sini akan ditanyakan berapa V out-nya. Ya gampang kan, tinggal V in kali AV. 2 mV kali 200, nah, sehingga ketemunya 400 mV ini ya. Nah kalau yang ini V out-nya 2,5, AV-nya 350, berarti V in adalah V out dibagi AV, di sini 7,14 mV. Jadi ini adalah ilustrasi kita turunkan dari pengertian suatu penguat ya, penguat itu yang dia akan menguatkan tegangan output dari input yang diberikan. Kemudian kita masuk ke penguat bias emitter. Jadi penguat bias basis kurang stabil titik Q-nya tadi ya, terpengaruh oleh adanya atau sensitif terhadap nilai beta DC ya. Maka pilihan lain itu nanti kita yang umum dipakai adalah penguat bias pembagi tegangan, voltage divider bias ya. Maka nanti di sini untuk bias pembagi tegangan kalau ada nanti kalau misalkan ada RE resistor emitter maka nanti disebut juga dengan bias emitter, tapi sering ambigu ya, tapi ini ambigu karena lebih banyak disebut juga sebagai pembagi tegangan karena adanya pembagi tegangan antara R1 dan R2 ke basis ya. Kemudian dari yang ini strukturnya nanti konfigurasinya bisa dari biasnya nanti silakan mau konfigurasinya terserah yang sesuai dengan kebutuhan ya, bisa CE, CC atau CB atau yang ini yang memungkinkan ya, nanti bisa dipilih seperti ini. Ya, kita akan masuk ke tadi tentang kapasitor bypass ya. Jadi ini hampir sama dengan kapasitor di kopling. Kapasitor bypass itu fungsinya adalah meneruskan sinyal AC. Jadi ini ya. Ini kalau ada sumber tegangan V masuk ke R, kemudian di sini ada kapasitor, maka sinyal itu akan diteruskan sampai ini loop tertutup ke bumi, ke ground ya, seperti ini. Jadi di sini apa istilahnya? Secara perhitungan juga hampir sama dengan kopling ya, C kopling. Jadi untuk C bypass yang baik nilai X-nya adalah
0,1 dari R di sini pada frekuensi terendah, atau 1/10 dari nilai resistansi yang ada di sini, terhitung pada frekuensi terendah input ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah contoh 8-2. Misalkan di sini ada suatu sumber tegangan bolak-balik V, kemudian ada R1 600 ohm, kemudian R2 1 kilo. Kemudian R2 ini kita bypass dengan C di sini ya. C di sini. Maka kita bisa cari nilai C ini berapa nilainya biar dia berfungsi sebagai membypass R2 di sini ya. Maka kita lihat frekuensi di sini, misalkan frekuensi inputnya bekerja pada frekuensi 1 kHz. Nah, 1 kHz berarti ya 1 kHz nanti dipakai di rumus rektansi di sini ya. Nah, sementara kita hitung bahwa R di sini itu tidak dengan mudah dicari dari R1, R2, tapi kita lihat adalah R Thevenin. Jadi di sini ada kombinasi R1, R2, maka R Thevenin ini adalah ini dianggap sebagai sebuah R yang diparalel. Ini R1 paralel dengan R2. Jadi 600 paralel dengan 1 kilo, ketemunya adalah 375 ohm. Sehingga di sini 370 kali 0,1. Nah, jadi itu sebagai nilai XT ya, XT-nya. Jadi 37,5. Ini ada frekuensi 1 kHz sehingga masuk ke bagian perhitungan kapasitor adalah 2pi FXC. Kita tinggal masukkan tadi 2pi 1 kHz frekuensinya, XC-nya 37,5 ohm sehingga ketemunya adalah 4,2 mikrofarad di sini ya. Jadi kita setting di sini nilainya adalah 4,2 mikrofarad. Nah, kemudian ini kita akan teruskan contoh penguat bias pembagi tegangan dengan konfigurasi common emitter. Jadi ini cirinya ya. Cirinya emitter dipakai oleh sinyal input dan output, kemudian kaki outputnya di kaki kolektor ini ya. Itu cirinya ya. Itu ciri dari common emitter. Nanti kalau konfigurasinya bersama seperti ini, tidak ada C bypass, tapi kemudian outputnya di kaki emitter, itu namanya adalah common collector. Sorry, ini kolektor, ya ini ya kaki kolektor ini ya. Ini kan kalau yang di sini adalah common emitter. Jadi ini kaki emitter dipakai bersama oleh sinyal input, dilalui oleh sinyal input dan sinyal output. Dan outputnya diambilkan dari kaki kolektor RL kemudian ke ground. Jadi ini ilustrasinya seperti ini, aliran sinyal input yang di basis, kemudian output yang di kaki kolektor dan output yang di kaki RL, resistor RL. Di sini input dan output itu beda fasenya 180 derajat. Ini sifat dari konfigurasi common emitter. Kemudian yang berikutnya, sebelum masuk ke analisis DC dan AC, perlu konsensus atau istilahnya kesepakatan ya, bahwa dalam penulisan nanti kalau yang huruf besar, maka nanti itu adalah perhitungan analisis DC. Tapi kalau menggunakan huruf kecil, berarti itu nanti rumus untuk analisis AC ya. Contohnya seperti ini nih. Jadi ini kalau IE, IC, IB ini kan huruf besar semua. Berarti kita bahas tadi perhitungan arus basis DC ya. Tapi kalau IE kecil, IC kecil, IB kecil, berarti ini untuk arus AC ya, arus AC, arus yang bolak-balik yang sinyal atau yang berubah terhadap frekuensi. Ada frekuensinya ya.
maksudnya berubah ya. Kemudian ini VE, VC, VB berarti ini untuk analisis DC. Kalau di sini VE, VC, VB tapi huruf kecil berarti untuk tegangan AC dan seterusnya ya. Itu konsisten berarti huruf menggunakan huruf besar untuk DC dan huruf kecil untuk AC. Nah, sekarang kita akan teruskan ke model AC ini ya. Ini terpotong. Jadi model AC transistor. Jadi suatu transistor ini contohnya adalah transistor NPN, basis kolektor emitor. Itu kalau kita zoom bagian dalam lingkaran ini adalah seperti ini ya, seperti ini. Jadi di sini ada namanya adalah di kaki emitor ke tengah center di sini ada R asen E. Kemudian di kolektor di sini ada penguat arus ya, ada gambar simbol lingkaran, ada arus yang lewat di sini berarti ini penguat arus. Nah, besarnya adalah beta AC kali IB ini. Kemudian nanti kalau kita berikan referensi ada ground, maka nanti ada di sini sebagai VB, di sini IE, IB, IC, VC ya. IC, IE, R asen E, IB. Besarnya IB adalah alfa AC kali IE. Kalau IC, beta AC kali IB. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa itu nilai R asen E. Jadi nilai R asen E yang di sini di dalam transistor, ya ini sangat berpengaruh nanti karena nanti diikutkan dalam sebuah rumus untuk menghitung penguatan tegangan suatu penguatan transistor. Nah, besarnya R asen E di sini adalah 25 mV per IE. Ini pada suhu kamar ya. Itu dasarnya seperti ini. Jadi di sini ada grafik yang menghubungkan antara VBE dan arus emitor. Jadi perubahan di VBE, nah ini berapa dibagi perubahan IE. Itu adalah R asen E. Jadi sudah diperhitungkan lewat perhitungan kalkulus dan fisika ini ya. Ketemunya adalah 25 mV per IE. IE di sini adalah arus emitor DC ya. Dan di sini untuk suhu kamar ya, dicatat ya ini untuk suhu kamar. Suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Nilainya 25 mV. Tapi kalau suhunya berubah jadi panas ya, semakin panas ya ini nilai tegangan di atas di sini akan berubah. Itu ada di bukunya Malvino ya. Kemudian beta AC sama dengan beta DC juga hampir sama ya, IC per IB. Cuma ini notasinya pakai huruf kecil berarti ada perhitungan untuk sinyal AC ya, tegangan AC. Nah, ini langsung kita ke contoh. Ada suatu bias basis ya, common emitter. Ini berapa besarnya R asen E? Jadi perhitungan di sini ya, di dalam di sini. R asen E-nya berapa? Nah, di sini ya. Di dalam transistor di sini ada R asen E. Nah, maka intinya adalah kita akan harus tahu IE dulu ya, IE. Nah, kalau mencari IE kita cari dari awal dulu ini IB ya, IB. IB-nya sini sudah saya terangkan sebelumnya ya kan. Kalau ini adalah sebuah loop tertutup di sini ya, ground, VBE, VRB, VCC, ground lagi di sini ya. Sehingga di sini VCC adalah sama dengan VRB ditambah VBE. Nah, kita masukkan saja VBE-nya 30 volt. VRB-nya yang kita cari ya. VBE-nya 0,7 sehingga VRB-nya ketemunya 30 dikurangi 0,7, 29,3 volt ya. Sehingga di sini ketemu VRB berarti arus basis bisa dicari. Arus basis itu ini analisis DC ya, sehingga ini seperti cut off open ya, tidak
Kita tidak perhitungkan yang ini. Karena di sini open ya. Jadi kita hanya tahu di sini ada IB sebesar, nah ini VRB dibagi RB. VRB 29,3 volt dibagi 1 mega ohm, ketemunya 0,00293 mA di sini ya. Kemudian arus kolektor. Arus kolektor itu berarti rumusnya adalah IB kali VBD. Nah, IB-nya sudah ketemu, itu tadi 0,00293 mA atau tadi berapa? 2,9 tadi ya, mikroampere ya. Nah, ini ketemunya adalah kali 100, jadi 2,93 mA. Jadi nanti ini hampir sama dengan kasus sebelumnya, kalau tidak memperhitungkan 0,7 ketemunya kan 3 mA ya. Nah, di sini ketemunya 2,93 mA. Nah, kemudian berapa R asan E? Ya, tadi rumusnya adalah 25 mV dibagi IE. Ini IE-nya 2,93 mA. Atau di sini ketemunya R asan E di dalam di sini adalah 8,53 ohm. Nah, itu ya, itu mencari R asan E. Ini contoh yang berikutnya. Saya kira sudah dibahas di sebelum pertemuan. Kalau ini ketemunya IE-nya adalah 1,1 mA ya, sehingga R asan E ini adalah 25 mV dibagi 1,1 mA, ketemunya 22,7 ohm. Di sini ada 2,7 ohm. Ya, langsung berikutnya. Nah, apa fungsi dari R asan E? Ternyata R asan E ini adalah nanti berpengaruh ya kepada sebuah gain penguatan transistor, impedansi transistor ya, impedansi basis. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar untuk suatu transistor yang digerakkan atau di-driven dari kaki basis ini ya. Sumber sinyalnya kan di sini, koneksinya ke basis, ke ground. Kemudian kalau yang drivennya emitor di sini ya, kaki emitor. Nah, sekarang kita yang tinjau yang ini ya. Ini konfigurasinya nanti bisa sebagai command emitor ya, command kolektor. Nah, sekarang kita lihat yang driven yang digerakkan di kaki basis di sini misalkan ada RB, maka di sini ada IB. IB besarnya adalah IE dibagi beta. Nah, kalau ada nilai betanya di sini atau betanya diketahui. Kemudian di sini nanti ada RE. RE kemudian ada IE, di sini ada IC ya, sama dengan IE. Ada RC ya, seperti ini ya. Gambar yang ini kita gambar ulang di sini. Kemudian sekarang kita untuk analisis kapasitor ini kita bongkar, kita ganti dengan model aslinya, model AC-nya seperti ini. Maka di dalam transistor ini sebenarnya nanti ada penguat arus, ada R asan E. Jadi ini basis, kolektor, emitor. Nah, dari gambar ini semakin jelas. Ini kita bisa cari VB. VB itu di sini ya. Nah, di sini. Berarti nanti VB adalah yang lewat di sini adalah IE. IE kali R asan E. Ditambah IE kali RE di sini ya. Sehingga VB-nya adalah IE. Kemudian R total di sini adalah R asan E ditambah RE. Itu VE. Sorry, VB. VB ya. Tegangan basis sinyal AC. Kemudian yang tegangan emitor sinyal AC atau VE berarti IE kali RE. Karena di sini yang lewat adalah IE ya. Lewat di sini IE ada RE sehingga IE kali RE. Nah, kemudian yang di sini ada RC, ada VC, ada IC. IC ini hampir sama dengan IE ya. Nanti kalau IE yang ketemu ya ketemu IC.
Nah, sekarang kita pakai untuk penurunan rumus tegangan, rumus penguatan tegangannya. Jadi sebelumnya di sini kita lihat sebagai sebuah loop tertutup di sini ya, maka di sini min VBB ditambah arus yang di sini adalah IB atau ini IE per beta kali RB ditambah arus yang lewat di sini atau tegangan di sini adalah VB atau IE kali R asan E plus RE. Nah, ini sama dengan 0, loop tertutup ya, hukum Kirchhoff tegangan. Dari sini kemudian baru akhirnya bisa diturunkan untuk mencari IE-nya adalah kurang lebih VBB dibagi RE ditambah R asan E ditambah RB dibagi dengan beta. Kemudian ini tadi sudah VBB sudah, sorry, ini VB ya, bukan VBB. VB ya, sorry, ini perlu saya edit. Nah, ini VB. Oke. Ya, VB, kemudian VE, kemudian VC ya. VC di sini IE atau IC kali RC ini ya. Nah, sekarang untuk definisi penguatan Vout per Vin. Di sini kalau drivernya adalah di basis di sini, berarti tegangannya di sini, tegangan yang masuk basis di sini, yaitu VB. Kemudian outputnya di kaki kolektor di sini ya, VC. Nah, ini ya. Maka VC per VB, ini Vout per Vin. Voutnya VC, Vin-nya VB. Maka kita tahu VC adalah ini, IC kali RC. Kemudian VB adalah IE dalam kurung R asan E plus RE. Jadi di sini EE-nya bisa dicoret ini atas dan bawah, sehingga rumus untuk penguatan tegangan dari konfigurasi komponen ammeter adalah RC dibagi R asan E plus RE. Nah, sekali lagi nanti ini kalau rangkaiannya tidak ada RE besar di sini, berarti yang ini bisa dihilangkan atau dibuat nilainya sama dengan 0. Ya, nanti tergantung soal gambar soalnya ya, gambar rangkaiannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke tentang apa namanya impedansi ya. Impedansi input basis, impedansi input penguat. Jadi kalau ke komponen ammeter di driver basis, digerakkan basis, di sini ada R Thevenin sebagai impedansi input, nah input penguat ya. Tapi kalau dilihat di dalam transistor, di dalamnya internal di sini ada impedansi basis. Nah, impedansi input basis itu nilainya adalah beta kali R asan E plus RE. Nah, itu ya. Kemudian kalau untuk yang di sini nanti ada RE, kalau tidak ada RE berarti ini RE-nya 0 ya. Di sini contohnya ya. Kemudian impedansi input penguat yaitu gabungan antara R Thevenin ini paralel dengan impedansi input basis. Ya. Maka di sini nanti untuk sebagai latihan Anda kerjakan di sini ya. Nanti bisa dikumpulkan. Latihan soal ini di slide 69 di sini ya. Gambarkan rangkaian ekuivalen DC, gambarkan rangkaian ekuivalen AC, berapa VB, VE, IE, IC, garis beban DC, R asan E, penguatan tegangan, impedansi input basis, impedansi input penguat ya. Dan silakan untuk sebagai apa latihan sekaligus untuk tugasnya yang dikerjakan, dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya, saya kira ini break dulu ya. Break dulu, kita akan teruskan di lain waktu. Ini karakteristik, ini sekilas ya. Jadi suatu transistor itu biasanya ada datasheet. Di sini misalkan transistor 2N3904. Nah, berapa betanya penguatan tegangan di sini? Penguatan tegangan atau penguatan arus di sini simbolnya adalah HFE ya ini. Nah, penguatan arus di sini. Jadi small signal current gain, penguatan arus di sini
antara 100 sampai 400 untuk tipe 3904 dan antara 50 sampai 200 nilainya. Ini HFE dari tensor ini ya. Ada yang 200, ada yang 400. Ini nilai maksimumnya. Nilai minimumnya 50 sampai 100. Kemudian nanti kalau diteruskan, Anda bisa tahu arus kolektor itu maksimumnya berapa ya. Arus kolektor dan frekuensi kerjanya ini di 100 MHz pada saat IC 10 mA, PCE-nya maksimum 20 volt ini ya. Nah itu ya, ini gambaran grafik HFE, current gain ya, kemudian arus kolektor, output emitan dan seterusnya. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sekali lagi ini nanti latihan soal dikerjakan sebagai tugas di halaman 69 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.